Saat-saat ini ada begitu banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena mungkin COVID, karena kesusahan dan lain-lain. Banyak sekali meninggalkan Tuhan. Mereka untuk datang ke rumah Tuhan itu berat sekali. Padahal Tuhan berkata, ya, kuduskan hari Sabat. Hari Sabat hari ini kuduskan. Kita datang untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi kuduskan hari Sabat. Hari Sabat ini untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mungkin orang berkata, Pak, sekarang kita sudah melalui ibadah online saja, Pak. Kita sudah melalui melalui online karena keadaan. Tetapi bila mana masih ada kesempatan kita bisa datang ke rumah Tuhan. Marilah. Mazmur 122 ayat 1 dan 2. Apa yang dikatakan Raja Daud? Aku bersuka cita kalau kita datang ke rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan kita diberikan kesempatan memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena di rumah Tuhan ini adalah rumah Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Ya, dan disinilah tempat kita beribadah. Dan saya percaya kalau kita mau kita lakukan dengan iman percaya. Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan. Ditambahkan apa? Ditambahkan sukacita. Ditambahkan apa? Kedamaian. Ditambahkan apa? Ditambahkan ketentraman dalam hidup. Bukan hanya itu saja, ada bonus yang Tuhan katakan. Dia tambah kita di dalam jasmani dan rohani. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita percaya, perlu kita imankan. Ya. Ada berapa banyak orang dia sudah mulai perlahan-lahan tinggalkan dan lain-lain segala semua. Maka itu tadi saya dibisikkan oleh saudara Andre, Papa ada beberapa yang tidak datang. Ada beberapa yang tidak datang, saya kirim link. Karena dari gereja ini sekarang bisa. Ya, saya kirim link, oh tidak boleh saya bilang, biarkan saja. Sebab kita sudah bikin satu pengumuman agar supaya jemaat semua datang. Ya. Jemaat mau taat, saya percaya orang yang taat itu disenangi Tuhan. Tapi kalau tidak, ya sudah. Tapi dikatakan mungkin saya mau datang ke gereja mau naik apa? Ya, saya mau ke gereja ongkosnya siapa yang bayar dan lain-lain. Ya sudah, kita tidak bisa berbicara. Tapi Tuhan bilang, dahulukan aku. Saya percaya kalau kita punya iman, kita dahulukan Tuhan. Datang mau berkorban sama Tuhan. Saya percaya ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Karena pengorbanan-pengorbanan kita. Mari saya ajakkan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk membaca di dalam Matius 6. Matius 6 ayat 25. Sampai dengan ayatnya ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Semua sudah dapat ya. Saya menunggu semua. Nanti saya akan minta kepada Bapak Ibu untuk membaca. Tolong disiapkan Alkitab semua ya. Nanti di dalam pembacaan ini ada ayat 25 sampai 34. Ya, nanti pasti ada di antara satu Bapak Ibu yang dapat bagian untuk membaca. Saya membaca dulu hal kekhawatiran. 25, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jemaat sama-sama, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapa di antara kamu karena kekhawatiranmu dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28 ayo jemaat, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian?
Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. 29 saya, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30 jemaat sama-sama. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua jemaat ayo, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayo 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ayo sama-sama 1, 2, 3, 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ada satu ajaran daripada Tuhan Yesus yang menuliskan, yang memerintahkan ini tentang jangan khawatir, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Korintus, Galatia, Efesus dan lain-lain, itu melalui hambanya Rasul Paulus yang memerintahkan atau memberitahukan atau yang mengajarkan kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat yang ada. Jemaat di Korintus, jemaat di Filipi, jemaat di Roma dan lain-lain. Tetapi ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Berbicara kepada siapa? Berbicara kepada murid-muridnya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu tadi ada pengajaran. Supaya kita tahu ini cerita dulu. Tuhan Yesus pada waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Sesudah itu dia dibaptis, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sesudah dipenuhi oleh Roh Kudus, diizinkan Allah untuk Tuhan Yesus masuk di dalam padang gurun, dan selama 40 hari, 40 malam dia diizinkan dicobai. Bukan Tuhan Yesus mencobai. Tuhan Yesus tidak pernah mencobai. Diizinkan dicobai oleh siapa? Oleh iblis. Tapi sebelum dia masuk di dalam padang gurun pada waktu itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu masih manusia 100%. Dan saat itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus yang memberikan hikmat. Roh Kudus yang membuat dia bisa kuat dalam menghadapi semuanya. Dan pada waktu itu selama 40 hari 40 malam Tuhan Yesus puasa. Dan puasa di situ kita melihat dia lapar dan segalanya semua. Diizinkan ada datang namanya iblis yang mencobai dia. Mencobai dia, bahkan menawarkan. Kalau kau mau seluruh harta yang ada di dunia, kamu lihat itu semua itu. Ya, itu milik saya, iblis bilang. Kau sembah saya akan kasih. Ya, tapi Tuhan Yesus menolak. Tuhan patahkan semua dengan firman Tuhan. Dia lolos. Sesudah dia lolos, dia kemana Tuhan Yesus? Dia turun ke Galilea. Pada waktu dia ada di Galilea, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di situ dia ketemu dengan siapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai di Galilea kita melihat. Saya akan melihat. Di dalam Matius 4. Ayatnya ke-18. Matius 4 ayat ke-18. Sampai di Galilea, di situ dia mulai menampakkan diri, ketemu dengan orang-orang yang ada di situ pada waktu dia jalan di pinggir danau Galilea. Dia ketemu dengan yang namanya, saya baca, mari, ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea,
Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Nah, kita melihat sampai di situ dulu. Pada waktu Tuhan Yesus sudah turun ya dari padang gurun, selama 40 hari 40 malam, dia menang dari diizinkan cobaan-cobaan itu. Dia mulai masuk di Galilea. Dan dia masuk di Galilea itu untuk apa? Pelayanan. Dia masuk di Galilea melayani, tapi dia jalan dulu di pinggir danau Galilea. Saya bersyukur, saya sudah 2 kali ke sana. Saya melihat ditunjukkan guide, inilah padang gurun yang pada waktu itu Tuhan Yesus selama 40 hari 40 malam. Inilah Galilea. Ya, Yesus jalan di situ dan kita melihat pada waktu dia jalan ke situ, dia ketemu dengan siapa? Simon atau yang dikatakan Petrus. Dan siapa lagi? Yohanes. Sedang apa? Sedang menjala ikan. Yesus dengan penuh kuasa, dia katakan kepada Petrus dan Yohanes, "Petrus, Yohanes, kamu menjala ikan. Ayo ikut saya. Aku akan jadikan kamu apa? Penjala manusia." Dan kita melihat Petrus, Yohanes, mereka taat. Apa yang dikatakan saat itu? Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia, huruf besar Dia. Pada waktu dikatakan Tuhan Yesus, mereka saat itu juga langsung meninggalkan semuanya. Mereka ikut Tuhan. Berarti menceritakan ketaatan. Aku akan pakai kamu bukan penjala ikan lagi. Aku akan memakai engkau menjadi penjala manusia. Oke. Tapi banyak orang kalau sudah dipanggil sama Tuhan, ayo ikut saya, sabar dulu. Sabar dulu. Ayo kita beribadah, sabar dulu. Tapi yang Tuhan minta kita belajar dari Simon atau lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Saya bersyukur saya dipanggilkan Tuhan. Ya, saya tidak mau. Saya lari. Enggak, saya bekerja saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Tuhan bilang engkau tidak mau, saya tidak pernah paksa. Tetapi Tuhan izinkan terus. Karena Tuhan sudah memilih saya, Tuhan izinkan. Supaya seluruh barang-barang saya itu diambil sama iblis. Sudah habis semua baru Tuhan bilang, marilah ikut aku. Marilah ikut aku. Saya teringat pada waktu itu. Saya sudah tidak berdaya lagi. Tiba-tiba Tuhan itu izinkan orang untuk datang kepada saya, hamba Tuhan. Mereka menawarkan Yesus. Dan pada waktu itu menawarkan Yesus dan mereka katakan kepada saya, ayo Pak ikut pelayanan. Saya mau. Saya jalankan. Tetapi sayang sudah habis dulu. Tapi pada waktu itu Petrus, Yohanes mereka belum habis. Kapalnya masih ada, jalannya masih ada, segalanya semua. Dan kita melihat lagi Bapak Ibu di dalam ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya lah pula 2 orang saudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayahnya. Mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Ini murid-murid ini. Tuhan panggil, ayo. Mereka sedang membereskan jalannya. Mungkin semalam-malam mereka menjala tidak mendapatkan apa-apa. Atau mungkin saat itu juga mereka sedang menjala, mereka mendapatkan banyak.
Tetapi kita melihat pada waktu itu Yesus panggil mereka. Mereka langsung lakukan. Inilah yang Tuhan mau kepada kita. Pembacaan pagi hari ini yang Tuhan mau. Sudah ada satu contoh seperti saya contoh. Dipanggil tidak mau, dipanggil tidak mau. Sampai Tuhan kirimkan orang untuk datang berbicara kepada saya. Tapi orang itu bukan anak Tuhan. Tapi dia itu orang dunia. Cuma orang bilang bisa kansiang, bisa melihat orang. Dia katakan, kamu ini kerjaanmu sudah selesai. Kamu sekarang ini dipanggil Tuhan melayani. Ya. Dan nanti anak-anakmu juga akan melayani. Engkau punya anak sekian dan lain-lain, itu semua nanti akan dipakai untuk melayani. Saya juga tidak percaya. Melayani bagaimana? Saya bukan keturunan hamba Tuhan. Saya bukan keturunan pendeta. Saya dari keturunan orang tua pengusaha. Semua saudara-saudara saya pengusaha. Dan saat ini saya masih jadi pengusaha. Masa saya tinggal saya melayani? Enggaklah. Wong ke gereja aja malas kok suruh melayani. Tapi inilah Tuhan sudah pilih. Dan kita melihat. Akhirnya kita juga mau. Tapi sudah babak belur dulu. Tapi tidak terlambat. Tuhan izinkan itu. Diizinkan sampai kita babak belur. Seizinkan sampai kita hancur. Tapi Tuhan kembali. Kalau kita sudah mau ikut kembali sama dia. Dia bilang, marilah hai anakku yang letih, lesu, berbeban berat. Kita datang kembali kepada dia. Dia akan menolong kembali. Nah, kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sesudah itu dia sudah memanggil beberapa orang mengikuti dia. Dia mulai mengajar tentang kebenaran firman. Dia membawa murid-murid ini pergi ke atas gunung. Dan gunung itu namanya Gunung Bukit Berbahagia. Dia mulai khotbah di sana, dia mulai mengajar kepada murid-murid di situ. Ya, Pak, apa Bapak pernah lihat itu Bukit Berbahagia? Kemurahan Tuhan. Tuhan izinkan saya pergi ke sana, saya diizinkan khotbah. Ada sekian banyak yang ada di bawah, saya diizinkan khotbah tentang Bukit Berbahagia. Nah, disitulah ada Bukit Berbahagia. Tuhan Yesus khotbah. Tuhan Yesus mengajar tentang berbahagia. Barusan di Zoom, Saudara Alek khotbah tentang apa? Berbahagia. Diajarkan tentang berbahagia. Selanjutnya itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apalagi yang diajarkan, sesudah diajarkan dan diberitahukan kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 4 ayat 13. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 13 tentang garam dunia dan terang dunia. Kita ini adalah terang dunia, Tuhan Yesus bilang. Kepada murid-murid yang seberapa itu dia menangkan. Yang mengikuti dia, kita ini terang dunia. Apa artinya terang dunia? Kita ini orang yang sudah mengikuti Tuhan, sudah hidup di dalam terang. Ayolah hidup kita jadi terang. Jadi dia katakan kita ini terang dunia. Dan saat itu dia mengajarkan terus apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada pelajaran-pelajaran yang diajarkan. Dan saya melihat ada 8 hal yang Tuhan ajarkan. Nah, kita melihat Bapak Ibu di dalam Matius 6 ayatnya yang pertama, ya, di situ perikop ada hal memberi sedekah. Yang pertama kali hal memberi sedekah. Dia mengajar tentang bagaimana kita memberi sedekah. Yang kedua, dia mengajarkan di dalam Matius 6 ayatnya yang kelima, perikop di situ hal berdoa. Diajarkan bagaimana kita harus berdoa yang benar. Yang ketiga, kita melihat Matius 6 ayat ke-16 tentang hal berpuasa. Bagaimana diajarkan Tuhan Yesus ngajar kepada murid-murid ini penjala ikan ini yang sekarang udah jadi penjala manusia. Tentang hal berpuasa. Dan sesudah itu di dalam ayat 19 dia mengajarkan tentang bagaimana hal mengumpulkan harta.
Kita baca sendiri. Harta yang di dunia kita kumpul, Tuhan bilang itu ngangat. Kumpullah harta di surga. Seperti hari ini. Saya melayani Tuhan. Bapak Ibu melayani Tuhan. Itu adalah kita kumpul harta di dunia. Harta di dunia. Dan juga tentang apa lagi? Tentang Matius 6 ayat 25. Di situ tentang hal kekhawatiran. Yang hari ini kita belajar tentang hal kekhawatiran. Selanjutnya kita melihat lagi. Dia mengajarkan tentang apa? Hal menghakimi. Jadi dia ajarkan tentang hal menghakimi kepada murid-muridnya. Jangan kamu menghakimi orang. Jangan, tidak boleh. Nah itu kita belajar sendiri. Dan juga kita melihat di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-6. Di atas di situ ditulis hal yang kudus dan berharga. Sehingga yang terakhir, yang ke-8 tentang apa lagi? Di dalam Matius 7 ayat 7, hal pengambulan doa. Minta maka engkau akan mendapatkannya. Apalagi yang ke-9 kita melihat hal pengajaran yang sesat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan ada 9 hal. Coba kita pulang di rumah. Kita renungkan baik-baik, kita baca. Ini ada 9 hal, ditandain semua. Ada 9 hal. Saya ulangi kembali lagi. Ya, 9 hal. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di dalam Matius 6 ayat pertama. Hal memberi sedekah. Kita boleh baca terus sampai dengan Matius 7 ayatnya ke-15. Hal pengajaran yang sesat. Kita boleh baca. Jangan mengantuk. Kita baca. Kita lihat itu ajaran Tuhan Yesus bagus. Dan sekarang Tuhan Yesus ajarkan yang sekarang kita belajar tentang hal kekhawatiran. Ada berapa banyak kan anak-anak Tuhan sedang khawatir. Tapi yang saya mau berbicara kepada murid-murid pada waktu itu. Mereka ikut Tuhan. Tuhan jalan kemana mereka ikut. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Burung di udara saja saya kasih makan. Masa kamu yang punya akal pikiran yang bekerja saya tidak kasih. Jangan khawatir. Tentang apa? Makan, minum, pakai. Jangan khawatir tentang pakaian. Salomo itu punya pakaian raja orang kaya itu. Itu mewah sekali. Tetapi lihat. Bunga yang saya ciptakan. Lebih mewah daripada pakaiannya Salomo. Daripada jasnya Salomo. Lebih mewah. Jadi tidak usah khawatir. Tidak perlu takut. Pada waktu itu Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid itu. Mereka mengikuti Tuhan masih mempunyai ketulusan hati. Jangan khawatir. Jadi saya renungkan firman Tuhan. Ini berarti Tuhan suruh saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu jangan khawatir juga. Tapi saya berkata dalam arti jangan khawatir untuk siapa Tuhan. Tuhan bilang seperti orang-orang yang tulus hatinya. Yang mengikuti Tuhan. Petrus, Yakobus tidak macam-macam taat. Ayo ikut aku, tinggal. Zebedius dan lain-lain Tuhan panggil sedang membersihkan jala, mereka tinggal. Ini berarti menceritakan orang yang tulus, orang yang taat, orang yang dengar-dengaran. Orang yang tulus hatinya, orang yang taat, orang yang dengar-dengaran. Pak, kalau orang yang tidak dengar-dengaran, orang yang tidak mau, apa yang diarahkan segala semua, apakah dia juga termasuk? Saya rasa tidak ya. Karena apa? Coba kita pikirkan logika dulu. Kita jadi orang tua. Kalau kita punya anak baik, dengar-dengaran. Dia minta pasti
orang tua itu tidak makan, dia berikan. Tapi kira-kira kalau kita ini diomongi orang tua, dah mau bangkang, marah, melompat, berontak dan lain-lain. Kira-kira orang tua mau memperhatikan apa tidak? Saya rasa tidak ya. Pasti dia keki. Kok punya anak kok macam begini ya? Pasti dia benci. Dia jengkel. Sama juga Bapa di surga. Kita ini adalah anak, dia adalah Bapa. Dan saya percaya, kalau kita jadi orang yang dengar-dengar, yang taat, pasti. Saya sebagai Bapa ini, tadi saya sudah pikirkan. Kita tahu Bapak Daniel, orangnya dah macam-macam. Orangnya dengar-dengaran, orang yang punya ketaatan, dan lain-lain. Malam waktu papanya meninggal, dia cuma tulis met malam, Pak Herman. Dia belum tulis yang lain. Tapi saya udah tidur. Tapi pagi dia kontak sama saudara Andre Bel, Papa, Susin punya papa meninggal. Langsung saya dengar itu, saya lompat. Saya ingat dia. Bukan saya tidak ingat Bapak Ibu, saya ingat. Tetapi yang saya mau berbicara dulu, bagaimana orang ini. Yang saya katakan kepada dia, Sin, ya Pak, tenang Sin. Segala sesuatu sudah dekat, tenang. Ya tenang, iya Pak. Papa udah dipanggil, ya sudah tua. Jadi gimana? Lanjutnya bagaimana sih? Apa yang kita bisa perbuat? Pak, sekarang Papa saya orang bilang itu COVID. Padahal ada COVID Pak, sudah sakit tua. Oh ya. Jadi mau diambil, bawa ke ini puskesmas dan ambil peti COVID, bawa sudah pergi kubur. Jadi bagaimana Kosin? Ya ada apa-apa Pak, supaya tidak menyusahkan orang juga. Bukan Kosin jahat, tidak. Maka itu Pak Toga Sirait bilang, benar itu sekarang Tuhan izinkan. Sekarang ini ada orang meninggal, coba kalau meninggal di waktu itu tidak ada peraturan COVID, tidak ada COVID macam begini, waduh. Sehingga saya tanya kepada Bapak Toga Sirait, seandainya karena saya tahu ibu kekasih kita, Ibu Asina Hot atau istri dari Pak Toga Sirait, kalau meninggal pada waktu itu bukan waktunya COVID. Bagaimana Pak Toga Sirait bilang apa? Ancor saya. Ngerti? Ancor saya. Kenapa? Harus ada adat-adat segala semua. Loh, uang dari mana? Tapi puji Tuhan, dengan ada macam begitu, masuk peti dari pemerintah, dibawa di babat jerawat, dikubur, selesai. Mana dia tahu lagi? Saya pikir betul juga. Pak, kalau saya dipanggil Tuhan, aku sudah buat surat wasiat, ocok macam-macam, kubur. Namanya angkatan, masih pun pensiun, angkatannya masih tetap jalan. Tapi yang saya mau berbicara tadi, ya habis itu gimana Sin? Ya sudah, kamu berangkat, ayo ambil mobil. Yang saya tawarkan dulu, kan berangkat kan butuh mobil kan. Ayo ambil mobil. Kau mau mobil mana? Camry kau bawa ini. Enggak usah Pak. Orangnya kan tidak mau menyusahkan orang, tidak usah. Loh kalau tidak usah jalan kaki ke sana. Enggak Pak, di sini ada adik ipar punya. Tapi saya pikirkan kecil itu mobil. Ayo wes talah. Ambilan datang di sini, ambil. Kita melihat seperti Bapak seperti begitu. Ya sudah, saya duduk lagi. Saya pikir, wah ini dia harus adakan penguburan untuk papanya. Dia harus berangkat dalam keadaan COVID seperti begini. Bukan saya bilang dia tidak punya uang. Tapi sekarang semua ini dalam keadaan pandemi, semua susah. Saya hanya berpikir, Sin, kamu mau berangkat? Ya, tolong kirim rekeningnya.
Ya ini kan ngerti ya. Di situ Tuhan taruh. Tolong kirim rekening sini. Tolong kirim rekening. Ya Pak, ada kamu punya rekening? Dia bilang David punya rekening. Ada. Oh ya, kirim rekening ya. Andre tolong, nanti dikirimkan. Tulis di belakang atau nanti kirim ke grup, dapat apa tulis juga situ. Kirim ke rekening. Baik. Saya mulai bergumul, Tuhan taruh dalam hati. Sehingga saya tanya tadi Andre, ada uang di situ. Saya kan sudah tidak pegang uang lagi, ada uang di situ. Kirim rekening. Bukan kirim rekening saya, tidak. Tapi di situ kita melihat ada hati. Hati-hati sini ya, waktu pulang saya turun lagi. Papa bukan COVID, tidak. Dibilang oke, baik. Kamu dari jauh saja sudah jadi gini, iya. Tapi bukan nanti kubur, bukan dikubur di tempat COVID, digali mama punya kubur. Mohon maaf, katanya dulu papanya minta tumpang di atas. Masa onoai. Ya, mesti digali lagi, membutuhkan biaya. Tapi di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapa di surga itu tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Andre coba ke rekening Daniel, bukan rekening ini. Sebentar Bapak Ibu yang saya berbicara di sini terketuk hati. Sampai saya berkata, Tuhan, hari ini persembahan semua kami kumpul, kami kirimkan. Kasih pada Daniel. Bukan pilih kasih, lupa Daniel diperhatikan, tidak. Tapi kita melihat orang ini bagaimana. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Dengan Bapak Daniel, aduh kasihannya. Karena orang dah pernah macam-macam. Kasihannya. Sama juga Tuhan Yesus. Jadi saya kembali lagi saya turun. Sin, betul tak? Mobil itu bisa sampai di Kediri. Bisa Pak. Pokoknya mobil ini yang penting gas dia jalan Pak. Rem dia berhenti. Ya, kalau panas-panas ya kita buka angin. Kan ada angin di tol. Ikut tol Sin. Ya, wis lah. Cuma macam-macam iki mobil ada wis pawan. Ya, wis tak usah Pak. Nangis dia. Ojo nangis Sin. Ngono-ngono Sin biang bisa nangis. Lu bayangkan. Saya bilang sih sesudah itu saya ibadah saya berangkat ke sana. Oh coba jangan. COVID di sana kuat. Biar aku saja jauh. Tidak apa-apa sih. Kita berangkat ke sana. Kepingin saya mau berangkat ke sana. Ya sudah tahu nanti saya mau melihat Tuhan mau buat apa. Ya sudah tahu Tuhan mau buat apa. Kepingin. Tapi karena apa? Karena melihat dia. Tuhan kita Yesus Kristus juga dilihat. Dia kepingin kalau kita ini anak yang dengar-dengaran. Kepingin. Sampai sebentar Bapak Ibu. Pulang, jangan pulang dulu. Karena di belakang kita doakan. Ada Bapak David membawa makanan yang mana istrinya memperingati saja, ya bukan ucap syukur. 5 tahun istrinya sudah dipanggil Tuhan, Pak David masih tetap sehat, tetap kokoh kuat, ya ucap syukur. Tuhan sudah panggil 5 tahun dan yang ditinggalkan masih tetap kuat. Karena penyertaan Tuhan. Dibagikan. Jadi sebentar pulang. Semua makanan yang ada itu bukan makanan yang dibeli. Tidak. Ortu. Apa arti ortu? Oratuku. Bahkan juga dia katakan saya tidak tahu ada bawa minuman enggak? Ada bawa minuman enggak? Minuman ada bawa enggak Pak Budi? Ada bawa minuman. Saya dengar juga ada minuman.
Kemarin Ibu Melani bilang, iya Pak, minum juga. Jadi makan plus minum, ada syukur. Jadi Ivon tanya sama saya, Om, ada macam begini saya sudah kadung bikin kue. Sekarang orang kerja, apapun dia cari dengan caranya. Bagaimana kue saya ini Om? Lo berapa banyak Fon bawa Fon kue? Masa 500 biji Fon bawa? Dah Om, 20 atau 30. Harga berapa Fon? 3.500 katanya. Lo, wis tatut ku kabeh Fon. Untuk apa Om? Ya sudah apa tak dum-dum. Ya tapi juga saya rasa tidak mungkin nasi minum tidak bayar, kue bayar rek. Ya, tidak, saya percaya semua yang sudah ada, semua oratuku. Tapi disinilah Bapak Ibu, waktu kita, saya melihat macam begini, saya sebagai Bapak, saya melihat anak-anak saya senang. Bukan kita kerajaan Allah, bukan makan dan minum. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Roma. Tetapi kebenaran. Tetapi saya melihat, anak-anak saya ya, saya hitung, saya tanya. Ketmo, tahu arti ketmo? Kalau Agnes mau nikah, Akmo, ya. Agnes mau, ini Ketmo, Catherine mau nikah. Kau tolong total berapa? 40. 40. Datang makanan ini ada 55, ada 15 lebih. Tapi Tuhan taruh sama saya. Kau tolong ini, kau kirim sama mereka. Yang lain mereka bawa pulang. Ada orang yang tulus. Dalam keadaan susah, segala kirimkan mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapa di surga. Ya, Bapa di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka itu kita melihat, dia ajarkan kepada kita tentang hal kekhawatiran. Kita tidak usah khawatir. Dia ngomong kepada murid-murid, sudahlah tidak usah khawatir tentang apa? Makan, minum, pakai. Bahkan Tuhan katakan, apakah dengan kekhawatiranmu akan menambah sehasta saja di dalam hidupmu? Kalau kita mau melihat terjemahan sehari-hari, tolong. Apakah dengan kekhawatiranmu menambah sehasta saja? Kalau terjemahan sehari-hari, apakah kematianmu bisa tertunda? Mari Bapak Ibu, kita belajar dulu. Jadi pengikut Tuhan. Biar hidup kita ini menyenangkan hati Dia. Tidak usah kita takut, tidak usah kita bingung, makan, minum, pakai. Apalagi sekarang tidak usah kita takut tentang penyakit. Yang penting seperti Ayub, dipagari. Karena apa? Ayub saleh, Ayub jujur, Ayub punya ketulusan. Ayub ini takut akan Tuhan. Ayub ini tidak ada kejahatan di dalam hatinya. Ayub 1 ayat 10, Tuhan pagari dia. Coba kita lihat Ayub 1 ayat 10. Tuhan pagari dia. Tolong dikeluarkan. Tuhan pagari dia. Haleluya. Ayub 1 ayatnya yang ke-10, agak cepat sedikit. Ya. 10 Ayub 1 ayat ke-10. Agak cepat ya. Lalu jawab. Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingi dia? Ayub ini bukan Tuhan. Tapi dia orang biasa yang taat, saleh, tapi dia huruf kecil. Dan rumahnya serta segalanya yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Kita lihat orang itu kalau benar, setiap kerjaannya telah diberkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Kita melihat Ayub itu. Lanjut ayat 11.
Ayat 11, tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi kita tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam Ayub 1 ayat 10. Apa yang dia kerjakan engkau berhasil. Apa yang dia miliki engkau tambahkan. Karena apa? Karena Ayub ini saleh, jujur, tulus, hidup takut akan Tuhan, tidak ada kejahatan. Justru dia lakukan seperti itu Bapak Ibu, Bapa di surga sayang sama dia. Sama juga kita anak-anak, sama juga kita jemaat. Kalau kita ada di dalam jalannya Tuhan, pasti Bapa sayang. Jemaat Tuhan juga kalau ada di dalam jalannya, pasti gembala itu perhatikan, penggembala itu sayang. Maka itu yang saat ini Tuhan katakan, kita sudah ikut Tuhan, ubahlah. Kita punya kemauan, kita minta sama Tuhan. Tuhan, kan minta, engkau akan mendapatkan. Tuhan tolong ubah saya. Ubah saya Tuhan. Saya punya karakter yang ini, ubah saya menjadi karakter yang baru. Kita minta. Tidak bisa kita dengan kekuatan sendiri. Saya mau rubah sekarang. Sabar dulu. Tidak bisa. Minta sama Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita ini bisa datang pagi hari ini. Itu kemurahan Tuhan. Minta, pasti Tuhan kasih. Itu kata iman. Minta, pasti Tuhan kasih. Ketuk, pasti Tuhan buka. Cari, engkau pasti mendapatkannya. Matius 7 ayat 7. Minta. Saya percaya kalau minta itu luar biasa. Minta sama Tuhan pasti. Ini barusan di belakang layar itu rusak. Ya, jadi Andre ini Pak, layar rusak. Berapa mau dibeli harganya? 1 juta sekian. Ada dana? Ya ada. Ya sudah saya bilang minta. Yang penting uripmu genah. Dan ini adalah pekerjaan Tuhan. Minta. Pak, ini mau beli mixer untuk Zoom supaya suaranya bagus, kuat dan lain-lain segala semua. Berapa harga dengan ini? 5 juta. Minta. Mau kemana lagi? Saya tidak ngomong bilang rampok. Tidak. Minta. Saya percaya. Minta. Dan pada waktu kita katakan minta, Tuhan kasih. Sebentar ini ada sumbang, sebentar ini bukan sumbang, function, persembahan. Ada persembahan sekian, ada persembahan sekian, gini. Ya sudah, minta, bukti barangnya. Enak kan suaranya waktu Zoom enak. Jadi Bapa di surga, Dia yang mempunyai segala-galanya. Saya percaya kalau kita punya hati bersih, kita minta. Kadang kita minta simsalabim maka jadi, tidak. Minta ada banyak cara. Seperti barusan ini. Monitor yang ada di belakang minta. Berapa? Tapi selesai sudah. Tiba-tiba ada orang telepon dia. Pak, kami mau butuh ini Pak. Plak. Oh ya ada gini. Maka itu kita jadi orang juga harus pintar. Harus pintar. Saya melihat waktu dia dapat, oh ini ada, ini harga gini. Tok jadi. Orang itu kirim uang, jadi. Ya apa nyo? Wes Pak kita beli ini monitor. Sudah ada ini uang, sudah. Kapan? Ini tadi. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan kirim orang melalui telepon, pesan ini barang. Minta. Langsung ketemu. Nah ini saya memotivasikan kepada anak-anak saya. Saya melihat Tuhan luar biasa. Bukan hebatnya dia, tidak. Tapi Tuhan memberikan dia hikmat. Tuhan taruh takut akan Tuhan. Saya melihat selama ini waktu kita Zoom. Ya, setiap hari kita Zoom pagi, sore memang capek. Tapi saya melihat pada waktu kita Zoom. Ini hati ini enak sekali.
Rasanya seperti hidup kita ini disiram sumber air kehidupan. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi karena kita melayani Zoom itu dengan sungguh-sungguh. Jam 5 pagi. Sebelum jam 5, setengah 5 saya sudah ada di sini, Andre sudah ada. Kutik lagi komputer. Karena kan masih dicari mana yang kekurangan. Malam juga seperti itu. Jam 7, setengah 7 saya sudah ada di sini. Sebelumnya saya menginjil dulu. Hari lepas hari. Saya tidak berbicara soal uang. Tapi saya merasakan ada ketenangan kok hidup. Di dalam rumah tangga ini kok fine, bagus. Orang di luar kepala, di bawah kaki, di atas stres, setengah mati. Ya namanya orang bekerja. Tapi kita kok tenang saja. Kok tenang saja. Punya masalah. Punya pergumulan. Tapi kok ketenang saja. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita adakan Zoom ini bukan kengangguran. Sampai sekarang saya berpikir, stop sudahlah. Saya kepingin juga pagi bangun supaya terlambat. Gak apa-apa istirahat. Tapi tidak bisa. Jam 4 sudah kepingin mau bangun. Mau datang sudah ke gereja. Sore jam 5 saya sudah tunggu. Terus tak pikir berhenti aja. Oh Cok, Tuhan bilang. Jalan ini waktu aku sudah sangat dekat. Makanya Bapak Ibu yang tetap setia. Teruskan. Yang berbicara ini bukan uang. Tetapi kita diberikan ketenangan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan sehingga di dalam ayat Matius 6 ayatnya yang ke-31. Dia sudah menjelaskan semua tentang kenapa kamu harus khawatir. Kenapa kamu harus khawatir. Dia kasih perumpamaan bunga bakuk dengan Salomo. Dia kasih perumpamaan burung di udara tidak bekerja tapi Tuhan kasih. Apalagi kamu Tuhan bilang. Maka itu di dalam ayatnya yang 31. Kita mari lihat Matius 6 ayat 31. Apa yang dikatakan? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan. Apa yang kami minum. Apa yang akan kami pakai. Tuhan Yesus berbicara kepada pengikutnya, murid-murid pada waktu yang pertama kali. Dia tidak bilang rumah dan lain. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Ya pakai itu rumah. Makan itu ja. Minum itu he. Ya. Semua. Dan Tuhan katakan di sini kita melihat ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Yang saya mau berbicara di sini semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dorang hanya kenal dunia saja. Mereka hidup berusaha, kepala di bawah, kaki di atas, ibaratnya dengan susah payah bekerja untuk mengumpulkan harta yang begitu banyak. Sampai Tuhan bilang tentang mengumpulkan harta. Untuk apa kau kumpul begitu banyak harta? Kau kumpul di dunia bisa dicuri orang. Carilah di atas, kumpul di atas tidak kumpul. Tapi ini orang-orang yang tidak mengerti, dia hanya kumpul harta. Berapa banyak? Boleh bukan bilang tidak boleh kita bekerja. Tuhan bilang kalau kau tidak bekerja, janganlah kau makan. Tetapi orang ini berkumpul terus harta. Ada orang saya tanya, kau kumpul uang sekian banyak untuk siapa? Ya saya kumpulkan untuk anak saya. Bagus. Kok kumpul lagi kamu ini cari uang setengah mati. Bo irit. Makan saja tidak mau. Untuk siapa lagi? Untuk mantu. Untuk siapa lagi? Untuk anak cucu. Untuk anak cucu. Habis untuk siapa lagi? Untuk cicit. Semuanya. Oh begitu. Bukan untuk engkau. Lah kita namanya Laurencia.
Cari uang kan untuk anak-anak, untuk mantu cucu. Ya sudah, engkau bagaimana iri? Sekarang sudah tua, anaknya tidak perhatikan dia. Kewenya yang dia cari setengah mati, kasih ini. Anaknya tidak perhatikan dia. Bahkan ada kita lihat di sosmed sana, sosial media, ada anak yang maki sama orang tua tentang harta. Orang tua susah payah cari uang. Berikan kepada anaknya. Anaknya dapat maki sama bapak, usir sama bapak. Keluarkan kata hujan coklat saya tidak bicara. Keluar kata-kata maki Jawa, hujan coklat sama orang tua. Sampai dibilang kek. Tapi orang tua memikirkan. Orang tua itu memikirkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cari uang. Tuhan pakai ini orang dunia. Dia cari. Habis dia dapatkan, dia persembahkan. Kita lihat contoh di dalam Alkitab tentang Ratu Seba. Saya ajak dulu kepada Bapak Ibu membuka di dalam 1 Raja-Raja 2 ayatnya ke-1. 1 Raja-Raja 2 ayat ke-1. Saya sudah dapat, Bapak Ibu, ya. Oke, saya baca. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Kita melihat dulu, Daud bilang apa? Kaya loh Daud, raja loh. Dia panggil anaknya, Salomo sini, papa mau meninggal sudah, tinggalkan barang yang fana. Dia bilangnya harta dunia ini fana, tidak dapat apa-apa. Kosin punya, papa meninggal. Rumahnya ada, ditinggalkan. Kasih anaknya. Makanya Kosin bilang, aduh Pak, saya sebenarnya mau pergi tapi opo. Iki papa. Ya, barangnya. Tapi di sini kita melihat barang yang fana, Raja Daud bilang. Harta dunia ini barang yang fana. Dan dia katakan, dia panggil Salomo. Sini. Ayat 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju. Dia bilang ini papa sudah mau meninggal. Ayo kamu yang melanjutkan di dalam dunia, kamu kan masih muda. Ini tongkat estafet meneruskan raja ini. Ya, untuk memimpin bangsa Israel ini. Ayo. Dia sudah tidak bisa lagi, udah tua. Tapi dengan catatan untuk kau bisa menjalankan ini, amanah ini. Ya, lakukan semua dengan setia. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Jemaat Tuhan, kuncinya satu. Kalian mau supaya berhasil dan beruntung, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Dari mana kita tahu ini? Kita baca. Ada banyak janji, ada banyak nasihat, ada banyak perintah. Ibadah itu juga perintah, lakukan dengan setia. Apalagi yang Tuhan perintahkan, banyak yang ada di dalam. Apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikan dengan setia. Apa yang menjadi pelayananmu yang Tuhan percayakan, lakukan dengan setia. Dan kita melihat di sini yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan yang seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Perintah semua apa itu? Firman Tuhan. Maka itu kita anjurkan.
Baca itu firman Tuhan. Jangan firman Tuhan jangan dipakai untuk mengantuk saja. Baca. Supaya apa? Engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju. Supaya kau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju. Beruntung. Kuncinya satu. Kita lakukan semua dengan setia. Apa yang menjadi perintah-perintah. Di dunia itu bos ada perintah-perintah kepada kita. Lakukan. Dalam mengikuti Tuhan, hukum Tuhan itu yang ada, kita lakukan. Dan kita melihat di dalam ayatnya yang keempat, kita melihat keempat. Dan supaya Tuhan menepati janjinya yang diucapkan tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap setia hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Lakukan itu. Saya dipercayakan untuk mengembalakan, tapi saya melihat ada anak-anakku yang setia-setia. Maka saya bilang tetap pertahankan. Ada anak-anakmu yang tidak setia, yang tidak taat. Yang misalkan seperti hari ini. Ayo kembali. Kembali. PPKM kan sudah buka, ayo kembali. Ada yang mau, ada yang tidak. Lagi buat apa di rumah? Tidur. Lagi buat apa di rumah? Ini kan kita ibadah. Ibadah itu hukum Tuhan. Kuduskan. Hari Sabat kita datang ibadah. Dengan setia, datang lambat. Oh senang. Saya kalau ibadah Bapak Ibu, saya senang sekali jam 5 saya sudah ada di sini. Bapak Toga Sirait 5:30 sudah ada di sini. Lakukan. Dan kita melihat. Dia lakukan semua itu Tuhan senang. Sehingga pada waktu itu Raja Daud pesan kepada Salomo bangun bait Allah. Dari mana Salomo bisa bangun bait Allah? Tapi Salomo mengandalkan betul-betul Tuhan. Ya. Tuhan pakai siapa? Ratu Sheba. Kita melihat dulu di dalam 1 Raja-Raja ayat ke-10. 1 Raja-Raja ayatnya yang ke-10. Kunjungan Ratu Sheba. Ketika Ratu Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan penggiring yang sangat besar, dengan unta-unta membawa rempah-rempah. Sangat banyak emas, batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segalanya yang ada dalam hati kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Dan kita melihat orang yang tidak mengenal Allah. Siapa itu Ratu Sheba? Dia tahu tentang Salomo, dia dengar namanya Salomo. Salomo itu jami orang ya. Dia datang, dia membawa itu berkat yang begitu banyak. Tapi pada waktu dia sampai di situ, dia belum kasih dulu. Dia jak kongko dengan Salomo. Orang itu kalau sudah betul-betul pintar, dia melihat, dia jak ngomong. Dia ngomong-ngomong dengan Salomo. Dia lihat, iya ya, Salomo ini memang hebat. Saya tanya sama dia, tidak ada satupun yang dia tidak jawab. Semua dia jawab dengan kebenaran firman. Dan saya berbicara dia itu rohnya luar biasa. Senang dia. Sehingga pada waktu itu dia datang, dia membawa harta yang begitu banyak, berkat yang begitu banyak. Ayat 4 kita melihat, ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo, dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayanan melayani, dan berpakaian, minuman, dan korban-korban bakaran yang dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu.
Orang kaya ini, orang dunia ini, yang kaya dia datang kepada Salomo, sudah ngobrol-ngobrol, dia lihat luar biasa ya. Wah, bahasanya, cara kata-katanya, rohnya luar biasa. Dia lihat cara makannya, segalanya semua. Sopan santunnya, pegawai-pegawai dididik semua punya aturan dan lain-lain. Dia bilang, ciamis orang ini. Orang ini memang betul-betul bisa diberkati. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang juga kita soal makan. Ya, kadang ada makanan, habis-habisan. Kemarin ini ngomong soal makanan. Istri saya sekarang kalau masak, dia pasti panggil dia punya anak perempuan, Kesia, ajar. Kes, kamu masak. Mama ada di belakang. Ilmunya dikasih terus, kamu masak, kamu masak. Dan pada waktu itu Kesia yang namanya turun daripada mamanya, mamanya hobi masak, anaknya juga pasti model kayak begini, suruh macam, tapi karena ada gen suka masak, pasti turun. Kesia ikut masak. Waduh, masak-masak. Ditambah kiri, tambah kanan segala. Pertama kali masak asin. Saya bisik sama anak saya, sama istri saya. Pada waktu saya makan, kok asin. Saya mau bilang, kok asin makan opo kayak gini. Nanti kan dia udah putus asa. Saya bilang, Eng, masakanmu luar biasa, Eng. Enak, padahal asin setengah mati. Manis setengah mati. Saya bisik sama istri saya. Pakai bahasa Konghu. Dehain dekoindui. Cing moyak. Artinya apa? Kau lihat kau punya anak itu bikin tidak enak. Jadi istri saya bilang, jangan kau omong, nanti dia putus asa. Oh iya saya tahu. Wah enak, saya bilang. Eng hebat gini. Tapi saya suruh istri saya, kurang ini, kurang ini. Tapi puji Tuhan. Satu kali dia bikin itu apa namanya? Mie apa namanya? Mie apa? Ayo cepatan supaya waktunya. Mie apa? Yang keras. Spaghetti. Dia bikin spaghetti. Waktu taruh di meja, satu penuh kayak gitu. Saya coba, iki asin, iki pasti asin. Kita coba, loh kok enak, oh enak. Nyo, kamu udah makan ya? Kenapa? Iya ada makanan, datanglah makan. Waktu makan, langsung udah, Andre tahu sendiri. Kemarin ada orang kirim capcay, kita belum makan, dia makan duluan, dia kasih habis. Shoot sama Andre. Saya juga pikir daripada terlambat, shoot juga makan. Kesia juga shoot makan. Mamanya tidak dapat bagian, cuil toh dapatnya. Saya hanya berpikir begini, iya ya. Mama dengan Kesia ada beda, saya bilang. Bedanya apa? Mama bedanya kalau dengan Kesia masak enak. Tapi kalau mama masak tidak enak. Mamanya tidak terima kalau bilang dibanding dengan orang lain tidak terima. Tapi kalau dengan Kesia dia kalah terus. Ya itu namanya mama. Mama dengan Kesia kalau masak lain. Kesia masak enak, mama tidak enak. Itu perbedaannya. Tapi ada beda lain lagi. Mama dengan Kesia ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau Kesia dia masak enak, dimakan semua sama dia. Dimakan semua sama dia. Tapi kalau mama, kelebihannya apa biar kurang enak. Dia kasih dulu sama kita anak-anak. Makan semua, sisa baru dia. Ya, itu bedanya. Kalau Kesia dia makan semua kasih habis. Tapi kalau mama kan tidak. Dia sudah hulukan anak semua. Baru sisanya, ampas-ampasnya baru dia makan. Ya itulah hati mama. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ratu Seba datang, dia lihat makan, cara makannya, ada aturan-aturan segala semua. Dia heran. Dan kita melihat apa yang dia heran. Dan dia katakan di dalam ayat 6, 1 Raja 10 ayat 6. Dan ia berkata kepada raja, benar juga ya kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau.
tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan ini sampai aku datang dan melihat dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadanyaku. Dalam hal hikmat, kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Ratu Seba dia bilang, saya dengar bahwa Salomo ini istimewa, luar biasa. Tetapi waktu saya datang, wah ternyata itu mereka ngomong hebatnya Salomo masih belum apa-apa. Tapi Salomo punya hebat luar biasa. Sampai dia katakan apa? Berbahagialah istrimu. Kalau kita suami yang takut akan Tuhan, itu berbahagialah istrimu. Kalau istri takut akan Tuhan, berbahagialah suamimu. Kalau suami istri takut akan Tuhan, berbahagialah orang-orang tuamu. Kalau anak-anak kita takut akan Tuhan, orang tua juga berbahagia. Sehingga dia katakan bukan hanya istri yang berbahagia, pegawai juga berbahagia. Semua pelayan-pelayan yang ada berbahagia. Ambillah di dalam ayatnya yang ke-9 kita melihat. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu. Sedemikian hingga ia menduduki engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. 10. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas. Dan sangat banyaknya rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah yang seperti diberikan Ratu Seba kepada Raja Salomo. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Tuhan itu memakai orang-orang yang tidak mengenal Allah untuk bekerja mengambil harta-harta itu. Tapi juga Tuhan pakai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mendapatkan, mereka datang mempersembahkan kepada siapa? Salomo. Karena apa Bapak Ibu? Salomo itu luar biasa hatinya yang tadi kita sudah dengar. Punya aturan. Punya perubahan dalam hidupnya. Karena apa? Bapak, yaitu Bapak Daud sudah perintahkan. Lakukan kebenaran firman ini. Kalau kita lakukan kebenaran firman ini, Tuhan itu sayang. Mungkin kita berpikir dari mana kita khawatir. Tuhan akan mengirimkan orang itu datang membawa berkat. Apa yang tidak pernah kau pikir, dengar, ada dalam hati, Tuhan kirimkan. Tapi kalau kita tidak lakukan kebenaran firman, yang kita lakukan daging saja, yang mungkin ada. Kita tahu waktu Tuhan Yesus ada di padang gurun, setan kan ngomong, kalau kau mau itu semua kau sembah saya, kau sembah saya. Bukan bilang, Pak saya tidak pernah datang sembah sama setan, saya tidak pernah ke berhala-berhala dan lain-lain. Tapi kalau kita pakai daging, pakai kekuatan, bisa. Cuma capek. Hanya dapat di dunia. Kekekalan tidak ada. Seperti 9 orang kusta. Dia mendapatkan kesembuhan. Tapi kekekalan tidak ada. Tetapi yang satu itu dia mendapatkan kesembuhan. Surga juga dia milik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi firman Tuhan kita mendengar. Apa yang Tuhan ajarkan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua. Bapa di surga itu tahu. Salomo memerlukan bahan-bahan untuk membangun segala semua. Tahu. Sekarang apa yang menjadi kebutuhan kita? Tuhan tahu. Pak Daniel ini sekarang dia berangkat ini, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Tadi kan saya tanya, mobil bawa. Kan
banyak kebutuhan, tidak mungkin jalan kaki. Sampai kapan? Dari orang dari Tebing Tinggi sana pergi ke Jakarta mau ketemu Jokowi. Berbulan-bulan baru dia sampai. Tuhan tahu, maka Tuhan tawarkan mobil. Tuhan tahu dana. Masa dia kakak sebagai besar, yang paling besar. Dia udah melayani full. Ya. Paling besar, dia datang hanya lipat tangan saja. Kan tidak mungkin. Dia sebagai besar juga pasti dia sudah siapkan. Ya. Tapi dari mana Tuhan pakaikan orang-orang? Pakai kita sesama jemaat. Ayo jemaat Tuhan. Saya nomor 1 sebentar yang saya kirim. Apapun, kepala pun di bawah, kaki pun di atas, saya tanam itu. Pak, Bapak pilih kasih Pak. Tidak. Tapi marilah. Apa yang kau tabur itu ada kau tuai. Maka itu kita belajar ada taburan. Kau tabur baik, kau tuai baik. Kau suka mempersembahkan, Tuhan juga tidak pernah kurang-kurang untuk mempersembahkan. Tuhan akan pakai kita tangan, penyambung tangan. Ayo. Pak Daniel itu masih pun bagaimana suka tabur. Sehingga sampai saya duduk terus saya ingat. Tuhan gerakkan hati saya ngomong kepada jemaat. Ayo, persembahan yang kedua kita kumpulkan. Saya pikir Tuhan semua persembahan saya akan kasihkan semua. Tuhan bilang tidak. Ini rumahku butuh. Ini rumahku supaya ada makanan di dalam rumahku. Yang kedua oke. Tapi gerak anak-anakmu. Tapi bilang saya tidak punya. Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah menabur. Tapi kalau kita mau ikut menuai, itu sama pencuri. Saya ingat si orang hamba Tuhan. Dia khotbah di sini. Tanam padi. Tidak ikut menanam padi. Tapi waktu panen. Di pinggir jalan dia ikut panen, berarti engkau pencuri. Siapa yang tabur, dia yang tuai. Tapi kalau kita tabur orang lain yang ambil, itu namanya pencuri. Ayo, kita renungkan. Bagaimana itu Pak Daniel? Ya kan? Dia bukan tidak punya, dia punya. Tapi Tuhan gerakkan, ayo. Tuhan melihat bagaimana itu Salomo. Tuhan korek 1 kali Ratu Seba. Korek langsung Ratu Seba datang. Orang kaya. Sehingga dia mempersembahkan, kita melihat sekali lagi saya baca kepada Bapak Ibu. Di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 10. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas. Dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Ayo, bukan yang murah-murah. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Seba kepada Raja Salomo. Ini saya baca tadi. Tuhan taruh di dalam hati saya. Sebentar kalau kita berikan persembahan. Ini mohon maaf. Ya, mungkin kalau kita persembahkan untuk Tuhan, ono 1.000 rupiah, ada 2.000. Saya tidak, ini Tuhan yang taruh hati saya. Mungkin 1.000 kita kasih sama Tuhan, 2.000, paling besar 5.000. Kita utak itu uang. Sampai kalau bisa dia sudah mau putus, makan ini uang. Ya. Tapi Tuhan bilang, tidak apa-apa. Aku bisa diuntel-untel, tidak apa-apa. Dia bilang, pinggirkan, Tuhan bilang. Ini untukku. Tapi Tuhan bilang lagi nanti, tidak apa-apa. Kalau saya diuntel-untel, tidak apa-apa. Tetapi ini dikasihkan untuk Sinliang. Kosong, bukan sulap, tapi lapsu. Ya. Nanti ojo 1.000. Jangan 2.000. Nanti saya minta yang bagian hitung. Ya, serahkan kepada saya, laporkan saya. Dan saat ini juga saya kirim itu uang ke rekening.
Jangan 1.000, jangan 2.000, jangan 5.000. Tapi sudah di kantong saya. Tuhan bilang, kalau orang yang totok, dia kalau untuk mempersembahkan untuk khusus orang meninggal, wah sudah. Khusus orang meninggal. Nomor 1, berapa dia kasih? Peti pun dia kasih. Karena dia berpikir, ya kasih kepada orang mati itu bagus. Ya bagus, ada di peti-peti mati perusahaan. Orang-orang kaya, dia bilang peti mati saya tanggung, berapapun. Ya, karena dia mau cari hoki, tapi kita tidak. Kita melihat orang ini seperti Ratu Seba melihat Raja Salomo. Kita melihat, saya percaya, kalau Bapak Ibu tidak membawa uang, tidak apa-apa. Zaman sekarang juga tidak apa-apa. Ambil, minta nomor rekening. Sebentar saya akan suruh kepada saudara Andre, muat di grup nomor rekening ini. Ambil, pakai HP, cas, M-Banking. 40 juta rupiah. Iya kan? Mau kirim 1.000, 10.000 dah iso, 1.000. Nah Bapak Ibu, kita melihat kalau orang yang benar, luar biasa. Maka itu kita jadilah seperti Salomo. Jadilah seperti Salomo, kirim saja. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat lanjut. Dikatakan, Bapa di surga itu tahu apa yang engkau perlukan. Hari ini kau perlukan apa? Tapi kalau khusus hari ini, kita pulang lapar. Bapa di surga tahu. Tidak usah, di belakang nanti. Satu orang bawa satu bawa pulang. Ya. Yang tidak datang, nanti baru kita lihat lagi. Bapa di surga tahu, ambil. Kau butuh apa sekarang? Cia. Yang sekarang yang Tuhan ngomong tentang cia dulu. Makan, minum, pakai. Ambil. Minum, ada. Ambil. Roti, yaitu nego dengan saudari Ivon. Kalau Ivon bilang aku mempersembahkan, juga tidak apa-apa. Sebab roti itu tidak masuk anggaran. Itu roti Ivon yang sendiri. Tadi malam kerja sampai jam 3 pagi bikin roti. Ya, orang sekarang COVID ini, pandemi begini, apapun dia kerjakan. Dia di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tahu. Yang penting satu, kita berusaha dicintai Tuhan. Yang penting satu, kita disayangi Tuhan. Kita berpikir dari mana? Apa yang tidak pernah dipikir, dengar ada dalam hati. 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan berikan kepada siapa yang dicintainya. Pada waktu tidur pun juga Tuhan bilang Tuhan berikan. Saya senantiasa menggugah kepada Bapak Ibu, ayo kita usaha genakan hati. Kalau kita sudah genakan hati, masa Tuhan itu 24 jam terus dia lihat sama kita. Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan juga tahu apa yang kita butuhkan, khusus anak-anak muda, pasangan hidup, iya. Kalau Tuhan belum goyang, jangan dulu. Kita langsung tabrak. Orang tua udah mau menangis. Loh, salah. Repot. Tuhan tahu. Dia pasti kirim pasangan hidup. Pasti. Pasti Tuhan kirim pasangan hidup. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Sudah dekat. Tetapi dikatakan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambah padamu. Tuhan sudah ngomong untuk supaya kita ini
diberikan, diberkati Tuhan. Dalam tanda kutip dulu damai. Dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Semua sesuatu dahulukan Tuhan. Ada orang yang khotbah, Tuhan itu kemudian dulu. Yang paling penting keluarga, itu betul. Artinya apa? Keluarga kita harus perhatikan, semua orang tua kita harus perhatikan. Tetapi ini Tuhan ajarkan kepada kita, dahulukan Tuhan. Kalau engkau sudah mendahulukan Tuhan, hidupmu engkau sudah mempersembahkan untuk Tuhan, semuanya engkau sudah dulu Tuhan. Tuhan bilang, aku akan menambah kepada engkau. Apakah kita percaya apa tidak? Ini adalah firman. Engkau dahulukan Tuhan, aku akan menambah kepada engkau. Dahulukan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tuhan akan tambahkan. Jadi usaha Bapak Ibu, kita jadi anak-anak Tuhan. Tuhan ajarkan ini bahasa iman. Ya, kita dahulukan. Perhatikan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi ibadah kita. Apa yang menjadi ini sekarang, kita dahulukan. Ya, kalau kita sudah mendahulukan itu dengan iman, tidak mungkin. Contoh saya dipanggil sama Tuhan, ikut saya. Pada waktu Tuhan panggil, saya tidak omong harta dulu. Tapi pada waktu Tuhan panggil, saya tidak punya apa-apa. Rumah saya sudah kena sita bank. Mobil-mobil saya semua sudah tidak ada lagi. Ya sudah, mau tidak mau, tapi ini kata paksa. Tetapi saya punya hati rela. Sudah, saya dahulukan Tuhan. Wes tidak mau pikirkan yang lain. Saya dahulukan Tuhan. Pada waktu saya dahulukan Tuhan, saya banyak mendapatkan kebenaran firman. Dan kita melihat di dalam Yesaya 32 ayat 17. Pada waktu saya mendapatkan firman, dikatakan Yesaya 32 ayat 17, tolong. Ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saya hidup pada waktu itu, saya cari Tuhan, saya mengerti firman Tuhan. Di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan, ketenteraman untuk selama-lamanya. Pada waktu saya mendahulukan Tuhan, saya cari Tuhan. Seperti pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita dengar firman. Kita dapat ini kebenaran-kebenaran. Ini hati tenang, hati damai, tumbuh damai sejahtera. Kita kalau sudah damai, tenang, kita bisa memikirkan. Saya pada waktu itu saya berpikir, Tuhan, saya sudah habis-habisan, saya harus tinggal di mana? Di mana Tuhan saya harus tinggal? Saya akan bambung Tuhan. Tidak mungkin. Tetapi karena itu saya punya iman. Kasih karunia Tuhan berikan kepada saya dapat. Saya dahulukan Tuhan. Tuhan buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Bayangkan. Cia saja. Cia. Artinya cia itu makan. Saja tidak ada. Kau mau bilang tempat tinggal. Makan saja tidak ada. Saya pernah saksi Bapak Ibu. Satu pagi istri saya tanya, saya bilang mari kita berdoa. Istri saya tanya kepada istri saya, hari ini kita akan lalui. Uang ada berapa? Goceng. Uang 5.000 mau makan apa? Belum minum susunya Kesia. Cucu mah 5.000. Saya ambil itu 5.000, kita datang berdoa. Dengan hati yang tenang. Tidak ada persungutan. Tapi kita melihat. Firman Tuhan bilang, jalan hari itu Tuhan bisa bawa. Sampai hari ini kami masih bisa hidup. Menghadapi masalah-masalah dengan tenang. Tapi kalau kita ramai terus, kita berontak terus, ya gimana? Mana bisa pikiran tenang untuk memikirkan masalah? Maka itu tenang. Tadi pagi saya bilang sama Kosin, tenang Kosin, iya Pak. Sempat nangis. Tenang. Ya Pak. Nurut hariku.
tenang, tenang, tenang. Sama juga, kami jalan. Dasar hidup itu tidak ada. Tapi kita tahu, kita dahulukan Tuhan. Ini saya tidak tahu. Gereja nanti tanggal 20 ini bayar listrik berapa banyak, garu saya. Tapi saya tahu pasti lompat. Dulu 5,5 juta, 6 juta, ini mungkin 10 juta atau 12 juta. Loh Pak, kok bisa Pak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Dulu hanya dipakai hari Minggu saja. Dulu hanya dipakai hari Kamis saja. Sekarang ini pagi pakai, sore pakai. Jangan pakai AC Pak. Iya betul, udah pakai AC kita tutup. Ya panasnya ampun. Kita buka, nyamuk lagi gelap masuk. Terus Bapak Ibu enak di rumah. Ada di dalam ruang AC dengar. Kita di sini digigit sini, gigit sana. Secara manusia kita bilang stop. Tapi tidak. Jalan untuk memberikan kekuatan kepada anak-anak kita. Jalan. Barusan Bapak Paulus bilang, bro luar biasa bro. Bro buat macam begini, ini anak-anak bro ini luar biasa. Dia bilang, kokoh kuat. Ini dia bilang mereka kuat. Jalan terus. Secara manusia gimana harus bayar? Andre bilang, Papa tunggu saja. Kenapa? Tanggal main. Tanggal main apa? Harus bayar listrik 10-12 juta. Karena apa? Ini AC jalan. Makanya kadang saya sudah siang, sudah buka. Nyamuk lari kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gimana caranya? Sudah. Bapak tahu apa yang menjadi kebutuhan. Dulu gereja ini pertama kali waktu kami ambil alih, uang persembahan 90.000. Uang setiap minggu pasti ada yang kirim perpuluhan, namanya itu tukang yang datang dengan sepeda motor. Dia bawa uang perpuluhan 110.000 setiap minggu. Karena dia kerja, setiap minggu dia datang. Jadi 90.000 plus 110.000. Itu saja. Itu tahunan. Tapi setiap minggu gereja ini membutuhkan uang 1.800.000 sampai 2 juta lebih. Setiap minggu. Untuk apa? Persis ada pembangunan. Persis ada lain-lain kebutuhan. Tapi saya membayangkan hidup selesai. Tuhan pakai cara lain. Sebentar ada burung gagak datang. Sebentar Tuhan dikirim ini datang. Ada saja. Nah Bapak Ibu juga percaya. Harus yakin. Secara manusia gaji saya sekian. Ya, tapi saya mau lakukan. Jalan. Jadi saya bilang jalan saja. Semua tidak apa-apa. Cuma senantiasa kita bilang, ayo jemaat mengimbau. Tidak pernah sekali untuk membayar listrik. Sekali lagi, tidak pernah sekali untuk membayar listrik itu tidak cukup. Pernah dari gereja kumpul mungkin hanya 200-300 ribu. Pernah. Hari itu biasanya pendonor yang lain-lain mungkin lupa. Pernah. Tapi hari itu bisa terpenuhi. Dari mana? Tuhan bawa burung gagak lain datang. Tul. Bahkan sekarang Tuhan taruh di dalam hati saya. Ya, sekali lagi Tuhan taruh di dalam hati saya. Ada seseorang yang gereja harus tanggung listriknya. Saya berdoa, Tuhan, kau suruh macam begitu. Tuhan bilang, lakukan. Ada seseorang yang punya listrik yang Tuhan suruh. Kau tanggung. Dari mana? Ya sudah, pokoknya apa yang dikatakan Tuhan. Sampai saya pernah berbicara dengan seseorang. Saya bilang, Tuhan, langsung orang itu berkata, saya yang tanggung. Saya bilang, jangan, Tuhan suruh saya. Ya, dia bilang, tidak apa-apa, saya yang tanggung. Padahal dalam sekarang keadaan COVID, dalam keadaan susah.
Tapi Tuhan bilang, kita dahulukan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Seperti Salomo, dia mendahulukan Tuhan. Dia buat dulu apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, dia lakukan. Tuhan tampakkan. Melalui siapa? Ratu Sheba. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Hari ini Bapak Ibu datang, kan mendahulukan Tuhan. Tuhan akan tambahkan. Tambahkan apa? Contoh, pasti pulang satu orang dapat nasi. Ini contoh. Persis kan hari ini. Pasti pulang dapat minuman. Tapi minuman kalau dibuat 10 jangan rampas-rampas. Aku. Jangan, tidak boleh. Tapi kalau minuman, berapa banyak minuman? Berapa banyak Pak Budi minuman? Berapa? 30. Ya, 30 ya. 30 berarti kurang 10 tidak apa-apa. Nanti yang tidak dapat minuman dapat kue. Ya kan, dapat kue. Jadi Ivon bilang, kue sing bayar siapa? Om yang bayar. Kalau tidak siapa yang bayar, nanti pasti ada burung gagak yang datang. Aku sing bayar. Anak-anak kita di sini luar biasa. Saya senang sekali anak-anak kita di sini. Kita tinggal ngomong, siap. Saya percaya sebentar itu untuk Pak Daniel, siap. Yang tidak bawa uang, mana nomor rekeningnya? Siap. Tidak ada, wes sudah. Ivon sudah korek sama Hengki langsung ngomong, Ma, tadi mama kerja setengah mati. Di over semua ya, apalagi dia punya anak ini yang lelaki. Sudahlah Ivon bilang, itu firman sudah menggoyangkan hati kita. Nanti Tuhan bisa membuat dari manapun, pada waktu tidur pun Tuhan akan berikan. Saya teringat, ini saksi-saksi dulu. Saya pada waktu dulu saya susah setengah mati. Tapi saya kepingin mau ke Bali, gimana Tuhan? Susah setengah mati, mau pergi ke Bali. Ya sudah, tidak bisa buat apa-apa, mau makan saja di rumah, susah. Tapi kepingin pergi Bali, itu Tuhan itu gila, kita itu bukan Tuhan yang gila, kita yang gila. Tapi Tuhan izinkan. Pada waktu itu mau pergi Bali uang tidak ada. Karena saya dulu kan kerja pelayaran. Ya, tiba-tiba ada orang yang tidak kenal sama saya. Pak, saya mau kirim barang Pak. Dengan jumlahnya sekian gini-gini. Langsung, oh ya bisa. Pokoknya bisa dulu. Urusan kemudian gimana. Kalau Pak ini mau lebaran. Ini Bapak kirim dulu uang, saya siapkan. Kalau tidak orang lain banyak. Oh ya. Berapa? Mau dikirim? Kirim 10 juta dulu saya bilang. Langsung saat itu dia kirim 10 juta. Saya bilang, Pak, Bapak punya barang habis lebaran, masuk sudah Surabaya. Oh ya. Ya sudah, itu uang 10 juta saya pakai dulu. Tapi jangan ikut caranya saya. Saya pakai dulu, saya berangkat sudah dengan istri saya ke Bali. Sampai di Bali sudah selesai semua, kami pulang. Barang itu ada, sudah ada. Saya mulai atur. Tang. Saya untung lebih dari 10 juta. Saya untung 12 juta rupiah. Jadi 10 juta itu saya dapat, saya pakai dulu. Tapi saya pulang, Tuhan kasih untung. Pada waktu tidur Tuhan bisa berikan. Maka itu coba 1 Korintus 2 ayat 9. Tolong. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita ini kan mengasihi Tuhan kan, Tuhan sudah sediakan. Tapi yang terakhir kita melihat Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayat yang 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok,
Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tuhan bilang kepada kita, mungkin ada saat ini kita khawatir, wajar manusia khawatir. Tapi Tuhan bilang jangan. Tadi saya katakan kepada Bapak Ibu ya, yang mengatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang mengatakan Rasul Paulus diteruskan kepada Timotius untuk menggembalakan jemaat. Yang mengatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tapi ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada pengikut-pengikutnya yang pertama. Siapa namanya? Petrus, Yohanes. Siapa nama lagi Zebedius dan saudara-saudaranya semua. Tuhan Yesus sendiri. Saat ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara kepada kita. Saya renungkan. Tuhan, teman engkau yang berbicara. Loh, aku yang berbicara. Kasih tahu, ojo khawatir. Ngomong kiri kanan. Ngomong kiri kanan. Ojo khawatir, ojo khawatir. Loh, kita percaya enggak? Apa yang kau katakan itu terjadi, ojo khawatir. Kadang kita ini penuh dengan khawatir. Sehingga waktu tertekan, masa bodoh. Sudah percuma Tuhan tidak pernah tolong. Kadang Tuhan izinkan kita diproses. Ya. Diizinkan diproses. Tapi sudahlah, kita jalan. Hari ini kita jalan. Kadang kita berpikir bagaimana pasangan hidup. Aku sudah begini. Sudahlah, Tuhan bilang Cingtian. Cingtian apa arti ini hari? Ya ini hari kita jalan. Bukan jalan kita ketemu di TP sana, aku mau kamu, itu gendeng namanya. Kita jalan hari ini, kita tidak tahu Tuhan buat apa. Tuhan bisa kirimkan seseorang. Kemarin ada satu orang, dia ngomong sama saya. Dia bilang, gimana Pak? Saya ini mau cari jodoh. Oh ya, saya tahu dia punya umur sudah 64. Istrinya sudah meninggal. Dia mau cari jodoh. Saya mau cari jodoh Pak. Oh ya, kamu mau cari jodoh. Mau cari jodoh umur berapa? Umur 30. Umur 64 mau cari umur 30. Ya wes sakaratmu. Ya. Terus dia kejar sama saya. Saya kasih sama dia. Saya bilang ini ada umur sekian. Wah enggak. Dia bilang saya mau cari. Ya wes orang ini tidak bertobat. Saya bilang ini. Sudah umur 64 dah tahu diri. Mau cari umur 30, naik 35, naik 36, naik 37, naik terus. Sudah satu saat dia telepon sama saya pagi-pagi lagi. Pak, saya berdoa. Kadang orang anak-anak Tuhan ono sing gendeng. Pak, saya berdoa pagi-pagi tadi Pak. Tuhan kasih ingat sama saya pelayaran. Tuhan kasih ingat saya pelayaran. Saya ingat Bapak ini kan kerja pelayaran, pasti Bapak tahu. Kenapa saya bilang kamu mau kerja pelayaran? Tidak, dia bilang. Mungkin ada orang yang kerja pelayaran, ada anaknya kayak atau apa. Ya puji Tuhan. Mungkin kau tahu. Tiba-tiba, oh ada pelayaran, ada. Saya bilang, oh ada. Di mana? Oh sudah, pokoknya beres. Wah, ada apa aja? Saya mulai cerita. Oh ya, sip. Tunggu dia. Sesudah sore hari, dia telepon saya lagi. Ya Bapak, sudah ketemu. Sudah saya bilang. Saya tanya sama dia. Sama mamanya, gimana? Ini anakmu, gini gimana? Oh ya, anak saya. Oke, kalau bagaimana? Sudah punya jodoh apa tidak? Ya kan suaminya kan sudah meninggal. Jadi sekarang dia masih single. Iya. Umurnya berapa? Ya, umurnya 63. Anak berapa? 4. Saya lapor ya. Umur sudah 63, anaknya 4. Dia bilang mati kalau begitu. Dah situ, dah jadi. Ya wes, saya bilang. Kalau kamu udah mau macam begitu, udah apa-apa. Berapa hari lagi dia tanya sama saya lagi. Dia tanya lagi bagaimana. Tiba-tiba saya ingat ini, saya bilang ada. Persis saya bilang, saya pernah cerita. Ada seorang bapak dengan seorang ibu. Dia melihat sama Andre, dia senang, dia bilang, Pak, gimana jodohkan dengan anak saya? Ya wes, mana foto? Kasih sudah Andre, kuyu aja Andre.
kayak persis penyu udah pernah keluar dari ini rumahnya. Kasih sama dia. Habis sudah kasih semua sama dia, cantik anaknya segala semua. Tapi waktu itu omong sama Andre, ya Andre tahunya diam saja. Apa yang terjadi Bapak Ibu, dia omong sama saya kirim ini foto, kasih lagi sama dia. Pada waktu saya kasih lagi sama dia ini foto, wah dia bilang ini sip. Ini kerja apa? Segala semua, inilah anak Tuhan tapi rodo-rodo mabok. Kerja apa? Dia bilang. Saya bilang ya kerja adalah. Pokoknya semua gudang garam punya dos-dos, dia yang produksi. Semua sabun Wings punya dos-dos, sip. Sudah dia tanya sama saya, bagaimana kamu sudah hubungi? Ya saya bilang saya hubungi orang tuanya. Tapi orang tuanya kan mesti tanya dulu umur berapa. Dia tanya orang tuanya, tanya sama saya, umur berapa yang laki? Saya bilang umur laki itu 64. Anaknya sudah 4. Wah kamu kebacut. Saya belum 64, kamu bilang 64. Saya belum 64. Kamu bilang saya 64. Saya ini baru 60. Sudah saya bilang umur bukan sudah jalan 64. Saya saja sudah 62 lebih. Kamu sudah 64. Saya bilang sama dia, kamu punya anak 4. Saya bilang, lu kamu. Loh, betul kan anakmu 4? Iya dia bilang, tapi 2 kan wes menikah. Nanti dia pikir saya tanggung semua lagi. Nah inilah kita. Sudahlah, tidak usah bingung. Pokoknya pasangan hidup, segala semua kita hidup benar. Tuhan sudah atur semua tulang rusuk itu kita yang istimewa. Sabar. Maka itu Tuhan bilang apa? Hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan. Ya kita lewati dulu hari ini. Ya, besok ada kesusahan. Tapi kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya lalui saja. Tidak akan membawa kematian, tidak akan membawa kesusahan. Tapi kalau kita benar, Tuhan akan bawa terus kita naik. Bawa terus kita naik. Seperti yang mana doa syafaat. Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Naik terus dan tidak turun. Imani itu. Saya minta pemusik. Singer, mari kita sama-sama.